Sangat penting untuk memeriksa rumah dengan benar. Jika tidak, maka rumahmu mungkin penuh dengan sarang pelbagai jenis hama. Hama-hama ini dapat menikmati kedamaian, ketenangan, dan keselesaan untuk berkembang biak dalam sarang-sarangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di beranda. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam kita percaya bahwa setiap ciptaan Allah mempunyai makna dan pesan-pesan tersendiri. Dari itu mari kita telah bersama tentang 10 sarang hewan di persekitaran rumah menurut Islam. Pertama, mari kita bahas sarang burung. Dalam Islam, burung seringkali dikait sebagai simbol kebebasan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, seandainya kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, nescaya kamu diberi rezeki, sebagaimana burung mendapat rezeki, dia pergi di pagi hari dengan perut kosong dan pulang di petang hari dengan perut yang kenyang. Imam At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Ini menggambarkan bahwa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci untuk mendapatkan rezeki yang cukup. Seandainya rumah kita dihuni sarang burung, ini dapat menjadi tanda keberkahan rezeki yang mencukupi. Sarang burung juga dapat dianggap sebagai tanda bahwa Allah memberikan perlindungan kepada keluarga kita, sebagaimana Dia memberikan perlindungan kepada burung-burung yang membuat sarang untuk melindungi anak-anak mereka. Kedua, kita akan membahas tentang sarang lebah. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68 hingga 69, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibina manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Lebah dapat menghasilkan madu yang bermanfaat untuk kesehatan, dan ini seringkali dikaitkan dengan keberkahan dan rezeki. Kehadiran sarang lebah di rumah dapat dianggap sebagai pertanda bahwa Allah sedang memberkahi kita dengan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Seperti lebah yang tekun dalam bekerja, kita juga diajarkan untuk rajin dalam mencari rezeki yang diredai dan bersyukur segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mari kita jelajahi sarang semut. Dalam surah An-Naml ayat 18-19 terdapat kisah Raja Sulaiman dengan semut. Ini memberikan pelajaran berharga tentang hubungan kerjasama dan persiapan. Kisah ini menggambarkan kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh semut-semut tersebut. Firman Allah, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Maka Sulaiman tersenyum lalu tertawa mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Kehadiran sarang semut di sekitar rumah dapat diartikan sebagai tanda bahwa Allah mengajarkan kita pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana semut-semut yang saling bekerja sama untuk melindungi sarang mereka, kita juga diajarkan untuk saling bantu-membantu dan bekerja sama dalam menjaga keluarga serta rezeki yang halal. Keempat, mari kita kupas tentang sarang labah-labah. Sarang labah-labah dapat dihubungkan dengan kisah yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Allah menyebutkan, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti labah-labah yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah labah-labah sekiranya mereka mengetahui.
Labah-labah yang membuat rumah dikatakan sebagai rumah yang paling lemah. Sarang labah-labah yang terlihat rapuh mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada dunia dan kekuatan yang sementara, melainkan untuk berserah dan memperkuat ikatan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran sarang labah-labah di sekitar rumah dapat menjadi pengingat untuk kita senantiasa memperkukuhkan iman dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Kelima, mari kita bahas tentang sarang tikus. Meskipun dalam banyak tradisi, tikus tidak dianggap pembawa pertanda baik, namun keberadaannya bisa menjadi peringatan bagi kita. Kehadiran tikus di sekitar rumah dapat menjadi tanda untuk lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan rumah. Dalam Islam, menjaga kebersihan adalah sangat penting. Kebersihan fisik juga mencakup membersihkan rumah dari makanan yang terbuka dan sisa-sisa yang bisa menarik minat kedatangan tikus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Dengan itu, meskipun kehadiran tikus tidak diinginkan, namun dapat menjadi peringatan untuk kita agar lebih rajin membersihkan rumah dan menjaga agar terhindar dari wabah penyakit dan gangguan kesehatan. Dalam hal ini, kita diajarkan untuk selalu memperhatikan persekitaran dan menjaga kebersihan sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Keenam, kita bahas tentang sarang walet. Dalam beberapa tradisi, sarang burung walet dianggap pembawa untung karena nilai jualnya yang tinggi, terutama di dalam industri sup sarang burung. Dalam Islam, kita diajarkan untuk percaya bahwa rezeki yang datang dari Allah dalam berbagai bentuk dan berbagai arah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Hud ayat 6. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dengan demikian, kehadiran sarang walet di sekitar rumah dapat dianggap sebagai salah satu cara Allah menunjukkan kemurahannya dengan melalui rezeki yang tak terduga. Ini mengingatkan untuk selalu bersyukur di atas segala rezeki yang diberikan dan percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala kebaikan dan keberkahan. Ketujuh, mari kita bahas pula tentang sarang undur-undur. Undur-undur ialah hewan yang dikenal dengan gerakan mundurnya. Dalam beberapa tradisi, undur-undur ini dianggap sebagai simbol ketekunan dan kegigihan dalam menghadapi tantangan. Kehadiran sarang-sarang ini di rumah menurut tradisi Islam dapat menjadi simbol yang mengingatkan kita pada prinsip-prinsip penting dalam kehidupan seperti kerja keras, kebersihan, ketekunan, dan kepercayaan kepada rezeki yang diberikan. Dalam Quran Surat Yunus ayat 12 Allah berfirman, "Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan." Kehadiran sarang undur ini di sekitar rumah bisa menjadi pengingat agar tetap tekun beradaptasi dan menjaga kebersihan dalam menjalani kehidupan dan tetap percaya rezeki Allah akan datang pada waktunya. Ke-8, mari kita eksplorasi tentang sarang kupu-kupu. Kupu-kupu sering dikaitkan dengan perubahan dan keindahan. Di dalam banyak budaya, kehadiran kupu-kupu dianggap sebagai simbol transformasi dalam kehidupan seseorang. Kupu-kupu mengalami proses metamorfosis dari tahap ulat menjadi makhluk yang indah dengan sayap berwarna-warni. Kehadiran sarang kupu-kupu tempat mereka berkembang biak bisa melambangkan fase perubahan dalam kehidupan yang mungkin membawa rezeki baru. Dalam Islam, kita diajarkan untuk percaya bahwa setiap perubahan dalam kehidupan adalah bagian dari rencana Allah yang maha bijaksana. Dalam Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ini mengingatkan kita tentang setiap fase transformasi dalam hidup, kita dapat membawa peluang baru dan keberuntungan yang belum terduga. Oleh itu, kehadiran sarang kupu-kupu di sekitar rumah bisa dianggap sebagai tanda untuk kita agar terbuka terhadap perubahan dan transformasi dalam kehidupan, serta percaya bahwa di balik setiap ujian pasti ada keberkahan yang menanti. Ke-9, mari kita bahas tentang sarang cicak.
Cicak sering muncul dalam rumah dan dalam beberapa tradisi, kehadirannya dianggap sebagai pertanda baik. Dalam Islam, cicak tidak secara khusus disebutkan dalam konteks pertanda atau simbol keberuntungan. Namun kehadirannya di rumah dapat dilihat sebagai bagian dari makhluk ciptaan Allah yang memiliki manfaat tersendiri. Dari sudut pandang ilmiah, cicak merupakan hewan yang bermanfaat karena membantu mengontrol populasi serangga yang mungkin berlebihan di rumah. Dengan memakan serangga-serangga lain, cicak membantu menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar rumah. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam beberapa budaya, kehadiran cicak di rumah dianggap sebagai pertanda baik, namun dalam Islam lebih penting untuk memahami manfaat dan hikmah di balik keberadaannya. Dengan itu, kehadiran sarang cicak di rumah dapat diinterpretasikan sebagai anugerah Allah yang memberikan manfaat bagi kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini sebagai pengingat untuk selalu menghargai setiap ciptaannya dan menjaga keseimbangan alam. Ke-10 kita bahas sarang katak. Dalam beberapa budaya, katak seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan. Meskipun dalam tradisi Islam tidak secara khusus menyebutkan katak sebagai pertanda keberuntungan, namun kehadiran mereka di sekitar rumah dapat dianggap sebagai bagian dari keindahan ciptaan Allah. Islam mengajarkan untuk bersyukur atas segala ciptaan Allah, baik dari manfaatnya maupun yang belum kita pahami sepenuhnya. Kehadiran katak di sekitar rumah dapat dipandang sebagai salah satu dari keajaiban alam yang mencerminkan tentang kebesaran dan keberagaman ciptaan Allah. Oleh itu, kehadiran sarang katak di sekitar rumah dapat mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan dan senantiasa memperlakukan setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa hormat dan kepedulian. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Dalam menjalani kehidupan kita perlu tetap berusaha, bertawakal dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Ini hanyalah memberikan gambaran dengan tujuan menambah pengetahuan dan tidak diperkenankan untuk diyakini sepenuhnya dengan keberadaan sarang-sarang tersebut. Semoga yang menyimak hingga akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.